Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zefira Sakinah dengan NPM 2062201011, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Kota Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai ekuitas. Secara umum, ekuitas merupakan selisih antara nilai aset dengan liabilitas, atau dapat juga diartikan sebagai modal yang mengalami residu karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang atau beban. Salah satu contohnya yaitu modal disetor, seperti sejumlah uang yang disetor oleh pemilik saham. Materi selanjutnya yaitu mengenai saldo laba atau retained earning. Secara sederhana, saldo laba adalah laba yang ditahan oleh suatu entitas sehingga tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham dengan tujuan tertentu yang mana bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan di periode selanjutnya. Saldo laba ini berasal dari berbagai kegiatan operasional maupun non-operasional. Selanjutnya yaitu dividen. Secara umum, dividen ialah pembagian laba untuk pemegang saham dalam bentuk uang tunai maupun saham itu sendiri. Periode pembagian dividen pada umumnya dilakukan setiap akhir periode laporan keuangan, yakni sekali dalam setahun. Lalu materi yang keempat yaitu mengenai saham treasury. Saham treasury merupakan saham yang dibeli kembali dari pasar dengan tujuan tertentu. Misalnya ketika harga saham suatu entitas turun drastis. Lalu, apa alasan suatu entitas tersebut melakukan saham treasury? Salah satu tujuan utamanya yaitu sebagai upaya menjaga harga saham agar tidak turun terlalu dalam. Karena saham treasury bersifat sementara waktu dan suatu saat entitas tersebut akan melepas kembali saham treasury ke publik. Dengan begitu, perusahaan akan mendapatkan kas tambahan dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, materi terakhir yaitu mengenai penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain ialah total penghasilan dikurangi total beban yang tidak ada di dalam laba rugi suatu persyaratan dalam SAK. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai akuntansi keuangan menengah. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.